Sudah. Siap. Salatul Buruj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita Al-Qur'an. Kitab yang mulia, kitabun karim wa Qur'anun majid. Kitab yang mulia, Quran yang mulia, yang Allah khususkan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kitab suci yang paling mulia dibanding kitab-kitab suci lainnya yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam perjalanan kehidupan para nabi dan rasul yang mereka berjumlah puluhan ribu. Dan Allah Subhanahu wa taala pilihkan kitab suci tersebut untuk rasulnya yang paling mulia. Dan Allah pilihkan kita dari miliaran manusia untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhukum di bawah naungan Al-Quran. Namun jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita berpikir bagaimana mensyukuri nikmat Al-Quran ini? Al-Quran yang menjadi anugerah terbesar umat ini, karunia terbesar bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana mensyukuri nikmat Al-Quran, karunia Al-Quran yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Atau bahkan kita tidak pernah merasa bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan. Tentu mensyukuri anugerah atau nikmat Al-Quran itu pertama dengan cara membacanya dan mentadabburinya. Yang paling pertama apa? Dengan membacanya dan menghayati maknanya, mentadabburinya. Kemudian yang kedua, dalam rangka mensyukuri nikmat Al-Quran, tentu setelah kita membacanya dan merenungi maknanya, memahami maknanya, tujuan akhirnya adalah kita bisa mengamalkan Al-Quran. Ya. Al-amalu bil Quran. Jadi yang pertama adalah tilawatuh. Ya, tilawatul Quran, dengan senantiasa kita membacanya. Ya. Banyak ayat dan hadis yang menunjukkan perintah pada kita untuk membacanya. Watlu alaihim utlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik. Ya. Faqra'u ma tayassara min al-Quran. Ya.
Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, bacalah Al-Qur'an. Ya. Karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti Al-Qur'an akan berikan syafaat kepada para pembacanya. Ya. Dan sebagai motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menyanjung orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya bacaan. Artinya dia mengikuti apa yang menjadi konsekuensi dari Al-Qur'an yang dibacanya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan motivasi agar kita senantiasa membaca Al-Qur'an. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bihi wal hasanatu bi'ashri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, ya, satu hurufnya itu bernilai baginya satu kebaikan, ya, dengan bacaan tersebut. Dan satu kebaikan atau satu hasanah itu dilipat gandakan pahalanya, ya, menjadi 10 yang semisal. Dan Nabi SAW mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi harf yang dimaksud di sini adalah ya huruf hijaiyah ini ya. Jadi setiap satu hurufnya bernilai berapa? 10. Alif lam mim 3 huruf, berarti sebanding dengan 30. Ini motivasi nabawi kepada kita agar kita senantiasa membaca Al-Qur'an untuk meraih pahala yang besar, keutamaan yang besar, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan umur kita yang terbatas. Dengan berbagai macam kelalaian yang sudah berlalu, ya. Umur yang kita sia-siakan, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan ya kemaha murahnya, ya, Allah seakan-akan mengobrol, ya, terutama di bulan-bulan tertentu, di waktu-waktu tertentu, atau di tempat-tempat tertentu yang memiliki keutamaan. Seperti kita berada di bulan Sya'ban ini yang para salaf mengistilahkan syahrul Qur'an, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Jadi mulai sekarang membuka, ya, kita buka kembali mushaf-mushaf kita untuk supaya kita nanti saat bulan Ramadan itu saatnya memanen. Persiapannya dari sekarang di bulan Sya'ban. Ya. Sebenarnya cukuplah hadis ini, ya, untuk memotivasi kita agar kita tidak melakukan tafrid atau artinya menggampangkan. Ya, sudah terlalu banyak kita lalai, sudah terlalu sering kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan karena kita tidak tahu, ya, amal manakah yang dengannya Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya. Apakah nanti kita sampai bulan Ramadan, ya, apakah nanti di bulan Ramadan kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendulang pahala dari bacaan Al-Quran kita atau tidak? Maka dari sekarang sebagai bentuk persiapan atau pengantar Sya'ban itu adalah pengantar Ramadan. Jadi tidak hanya baca Al-Quran, salat, ya, 5 waktunya, puasa sunnahnya, ya, kita lakukan sebagai bentuk persiapan. Ya. Barang siapa yang melakukan persiapan, nanti saat hari hanya itu tidak kaget gitu ya. Jadi tidak seperti halnya kendaraan,
yang mau kita gunakan untuk melakukan perjalanan jauh, pasti kita cek dulu, ya, kita panasi dulu, ya, tidak langsung ditancap gas gitu ya. Jadi ada pemanasan. Nah, sama dalam hal ibadah ketaatan, sebelum nanti musimnya di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini, ya, masih sekitar 23 atau 20-an hari lagi, ya, kita biasakan, ya, amalan-amalan yang nanti di bulan Ramadan itu ibaratnya kita sudah manen, ya, menanamnya, menyemainya sekarang, ya, membiasakannya nanti saat bulan Ramadan kita betul-betul mendulang, ya, atau memanen, ya, amalan yang sudah kita biasakan, ya. Terutama, ya, secara khusus adalah bulan Al-Quran, ya, secara khusus apa? Ibadah secara khusus terkait dengan apa? Al-Quran, selain, ya, puasa dan ibadah lainnya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, tentu dengan membaca Al-Quran seseorang akan memperoleh banyak sekali keutamaan yang besar, akan memperoleh pahala kebaikan dengan duduk tanpa berpeluh, ya, dengan duduk tanpa merasa bosan ketika membaca Al-Quran. Maka tadi apa? Satu hurufnya Allah berikan satu kebaikan, lalu itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Kita ambil contoh Al-Fatihah saja, yang mungkin kadang kita membacanya seperti tidak merasa, karena mungkin saking seringnya. Kadang saking seringnya kita baca hilang rasanya. Padahal kalau kita hadirkan, ya, hadis ini akan menjadikan bacaan Al-Quran kita, khususnya Al-Fatihah tadi, surat yang paling awal dalam Al-Quran, akan terasa nikmatnya. Walaupun itu surat yang kita ulang-ulang setiap hari tidak kurang dari 17 kali. Surat Al-Fatihah yang kita baca sehari-hari saja, itu ada nggak jamaah yang pernah menghitung berapa huruf? Nggak ada. Ya. Pernah nggak kita? Ini bukan dalam rangka menghitung-hitung apa? Nikmat Allah. Tapi coba, ya. Jadi hal ini bukan berarti kita istilahnya memmatematikakan amal kebaikan, bukan. Amal soleh kok itu, ya. Ini Nabi SAW memberikan tadi apa? Perhitungan kepada kita supaya kita merenungi karunia Allah, rahmat Allah. Ini sebagai wujud dari betapa pemurahnya, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang ini dapat memotivasi kita dengan pahala yang banyak tersebut. Jadi surat Al-Fatihah itu kalau kita hitung ada sekitar 113 huruf. Lalu kalau umpamanya itu dikalikan 10 akan menjadi 1130 huruf. Coba bayangkan, ya. Al-Fatihah saja yang kita membacanya itu, ya, tanpa beban yang berarti ketika kita membaca, karena saking seringnya kita membaca surat tersebut. Setiap kali yang kita membaca surat Al-Fatihah ada 1130 huruf yang kita ucapkan, yang kita baca. Jadi kurang sayang apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kadang kita yang tidak tahu diri, Allah berikan kesempatan, Allah begitu pemurah kepada kita, tapi kita tidak mengambil kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tentu, ya, kita perlu membiasakan juga di dalam membaca Al-Quran disertai dengan tadabburnya, supaya fungsi Al-Quran itu diturunkan bisa kita raih, ya, bisa kita rasakan, ya, karena memang Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk ditadabburi. Al-Quran
kitab yang penuh barakah, ya, penuh dengan keberkahan. Itu akan kita rasakan manfaat dan berkahnya tatkala Al-Quran itu dibaca sambil kita renungi maknanya. Kita pahami apa yang kita baca dari ayat Al-Quran yang kita baca. Ya. Jadi memang Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuannya agar kita merenungi isi kandungannya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, inilah sebuah kitab, anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka dapat memperhatikan ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang memiliki akal, mempunyai pikiran, itu dapat mengambil pelajaran. Jadi memang membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, ada tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran agar kita merenungi kandungan ayat-ayatnya. Seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, jamaah sekalian, mendapatkan semacam risalah, surat dari seseorang yang kita sayangi, ya, yang kita cintai, yang ibaratnya salaf itu mengibaratkan, ya, mereka para salaf, ya, Al-Quran salaf, bagaimana salafus salih dan Al-Quran itu ketika membaca Al-Quran itu mereka menyikapinya atau memposisikan diri mereka seperti seorang perantau yang dalam keadaan sendirian sedang kasmaran rindu dengan kekasihnya, kemudian dia mendapatkan sepucuk surat. Mereka menyikapi Al-Quran itu adalah risalatu Rabbi, risalah atau surat dari Rabbnya yang mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Jadi kalau kita, ya, mendapatkan surat, ya, mungkin dari orang tua kita yang berada di perantauan, ya, tidak ada yang kenal, sendirian dalam keadaan rindu, kemudian kita mendapatkan pesan, ya, risalah, ya, surat dari orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, maka tentu kita akan membaca itu dengan sepenuh hati gitu. Kita akan menyikapi surat itu dengan penuh rasa rindu, ya. Kita akan membaca kalimat demi kalimat. Tidak akan kita baca lewat begitu saja, atau bahkan kita campakkan surat tersebut seakan itu tidak berharga. Tidak mungkin. Kita akan menyikapinya dengan penuh penghargaan, dengan sepenuh hati. Kita akan baca pelan-pelan. Kita akan berusaha memahami, ya, isi dari surat tersebut. Nah, jadi ibaratnya kalau kita dapat surat, kemudian di dalamnya terdapat bonus hadiah ratusan dolar atau berisi ya, berisi hadiah yang besar, ya. Namun kita, ya, atau orang yang mengirim surat tersebut itu dengan sengaja membuat suratnya dalam bahasa asing yang kita tidak paham, maka kita pasti akan berusaha untuk menerjemahkan pesan dari surat tersebut, isi pesan dari surat tersebut, karena isinya adalah sesuatu yang sangat berharga, ya. Kita akan berusaha untuk memahaminya, bagaimanapun caranya, ya.
Mulai dari apa? Mempelajari bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Arab. Pelajari bahasa Arab, bukan hanya untuk bercakap-cakap dengan manusia, ya, berkomunikasi dengan makhluk, tetapi kita mempelajari bahasa Arab untuk bisa bermunajat kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Bagaimana seorang bermunajat kepada Rabbnya, ya, yang menciptakannya, yang mengatur rezekinya, mengurus segala urusannya, ya. Maka dia akan pelajari bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arabnya, untuk dapat bermunajat kepada Rabbnya. Dia akan berusaha, ya. Maka ini juga sebagai motivasi agar kita terus belajar, ya. Orang yang mengetahui bahasa Arab saja kadang masih kesulitan untuk memahami apa pesan ini, apalagi yang tidak paham bahasa Arab, ya. Di dalam tafsir Al-Quran ada usulnya, ada qawaidnya, ya, yang itu jelas, ya. Secara umum memang ayat-ayat banyak yang muhkam, sehingga siapapun orangnya dia bisa memahami pesannya. Tapi ada beberapa ayat yang mungkin harus dipahami dengan benar, terbimbing, ya, melalui apa yang ditafsirkan oleh para ulama kita, supaya kita tidak sekedar mengandalkan apa logika kita dalam memahami Al-Quranul Karim, supaya kita tidak mendapatkan pemahaman yang menyimpang justru dari apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, tadi kalau ibaratnya Al-Quran itu diibaratkan seperti surat, sebagaimana para salaf menyikapi Al-Quran. Ketika mereka membaca Al-Quran, mereka itu seperti mendapatkan surat dari sesang kekasih, ya. Dan mereka berusaha untuk memahami isi pesan dari surat tersebut. Bagaimana kalau sekiranya itu adalah surat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta, Rabb yang mencintai kita, yang menyayangi kita, yang memberi rezeki kepada kita, Rabb yang kita sembah dan sangat kita cintai. Maka sudah sepantasnya kita berusaha untuk memahami, mengerti isi surat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu di zaman ini sudah banyak ya Al-Qur'an terjemah. Ya. Tetapi terjemah Al-Qur'an saja kadang, ya, terkadang kita belum bisa memahaminya. Ya. Kecuali dengan kita, ya, membaca apa? Tafsirnya. Maka selain, ya, terjemah Al-Qur'an yang bisa kita gunakan, ya, terutama terjemah ma'anil Quran, ya, bukan terjemah lafziyah, ya. Artinya untuk menerjemahkan Al-Quran itu suatu hal yang mustahil, karena memang bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu ada perbedaan yang signifikan. Walaupun di dalam bahasa Indonesia banyak kata serapan dari bahasa Arab, tapi bahasa Al-Quran ini memiliki ketinggian, ya, kedudukan yang tinggi, kandungannya yang begitu mendalam. Maka kita juga butuh, ya, membaca, ya, kitab-kitab tafsir untuk memahami kandungannya. Tinggal sejauh mana usaha kita, ya. Sebesar apa usaha yang kita kerahkan untuk berusaha memahami apa yang menjadi pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengaruniakan kita semua semangat untuk bisa membaca dan memahami Al-Qur'an yang mulia ini. Ya, dengan tujuan akhirnya, ya, kita nanti bisa mengamalkannya. Karena bagaimana mungkin seseorang itu mengamalkan Al-Qur'an kalau dia tidak memahaminya. Ya. Dan bagaimana seseorang itu akan memahami Al-Qur'an kalau dia tidak bisa membacanya, gitu kan. Allah alam. Jadi ini satu paket, ya, ya, jangan dipisah-pisah. Seakan-akan orang yang membaca
nggak paham. Jangan. Kalau orang yang paham nggak bisa baca, enggak. Ya. Jadi tahapannya ya di dalam membaca Al-Quran sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Qayyim, ada tilawah lafziyah, tilawah ma'nawiyah. Ya, jadi bertahap mulai dari pelafalannya dulu, ya, kita pelajari, kita biasakan. Kemudian setelah itu tilawahnya meningkat menjadi tilawah ma'nawiyah, hukmiyah. Ya, baru sampai tingkatan yang tertingginya adalah bacaan Al-Quran itu bukan hanya sekadar bacaan di mulut, di lisan, tetapi itu sudah diimplementasikan dalam amalan. Ya, barakallahu fikum. Kita berada di penghujung surat Al-Buruj, ya. Ayat yang ke-21 sampai ayat 22, ya. Setelah sebelumnya kita bahas tentang berita tentang tentara itu, ya. Siapakah yang dimaksud Al-Junud? Fir'aun dan Thamud. Ya, kisah Fir'aun yang sudah kita uraikan dan juga kisah Thamud. Ya. Ya, kita mengambil pelajaran ibrah dari kesombongan mereka. Ya, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian orang-orang kafir itu selalu mendustakan. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Ya, balil ladzina kafaru fi takdzib. Maka justru orang-orang kafir itu mereka senantiasa apa? Mendustakan. Ya. Wallahu min waraihim muhit, dan Allah Subhanahu wa taala dari apa? Meliputi dari belakang mereka. Kemudian di ayat 21, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal huwa Qur'anum majid. Bal huwa Qur'anum majid. Apa artinya? Bal, ya. Di sini sebelumnya ada balil ladzina kafaru yukadzibun, kemudian di sini apa? Bal huwa Qur'anum majid. Ya, bahkan yang orang-orang kafir itu selalu mendustakan. Jadi orang kafir itu, yang namanya orang kafir, tidak di zaman dulu dan zaman sekarang mereka selalu mendustakan Al-Quran. Ya. Bahkan yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran yang majid. Majid itu artinya mulia. Ya. Fi lauhim mahfuz, di lauhil mahfuz, atau yang maknanya apa? Tersimpan, ya, di lauh. Lauh itu papan gitu, ya, atau tempat mahfuz yang terjaga. Terjaga dari segala macam bentuk perubahan, pengurangan, dan terjaga dari setan. Qur'anun majid ay dzu 'azamatin wa majdin, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini disifati dengan majid. Ya. Tidak hanya Al-Qur'annya saja yang Allah sifati mulia, bahkan siapapun dia yang mengemban Al-Quran, ya, yang menjadi pengemban Al-Quran, yang mereka menjalankan apa yang menjadi konsekuensi dari Al-Quran yang diembannya, membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan, ya, memahami apa? Pesan dari Al-Quran yang dibaca, ayat Al-Quran yang dibaca, kemudian mengamalkan isinya, maka dia pun akan mendapatkan kemuliaan.
Jadi tadi di awal kami sampaikan Al-Quran yang mulia ini ya, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ya, yang sering disebut sebagai apa? Asyraful Anbiya'i wal Mursalin. Artinya apa? Nabi dan Rasul yang paling mulia, yang menjadi perantara ya, wahyu Al-Quran ini disampaikan adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan Lailatul Qadar, di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka siapapun dia yang diberikan kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, siapapun dia, mau dia orang merdeka atau budak sahaya, kalau dia mempelajari Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia, kemuliaan, kehormatan baginya ya. Dan ini sering saya sampaikan, sebetulnya ketika kita diberikan kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, maka ini merupakan sebuah kemuliaan, kehormatan bagi kita. Bukan Al-Quran yang mulia karena kita mempelajarinya, karena kita mempelajarinya Al-Quran menjadi mulia, tidak. Justru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mempelajarinya, kita memahaminya, kita mengamalkannya. Sebaliknya, kalau kita tidak mau mempelajari Al-Quran, kita tidak mau membacanya, memahaminya, serta mengamalkannya, bukan kehinaan terhadap Al-Quran, tapi justru kehinaan itu terhadap diri kita. Karena dengan Al-Quran ini, sebagaimana kata Rasulullah SAW, wa inna allaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah dengan Al-Quran ini mengangkat derajat suatu kaum, meninggikan derajat suatu kaum, dan dengan kitab ini pula Allah merendahkan kaum lainnya. Jadi ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran ini, maka ini sebenarnya adalah kemuliaan tersendiri, kehormatan tersendiri bagi kita, karena Allah memuliakan diri kita dengan Al-Quran. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan Al-Quran, sama sekali tidak menghinakan Al-Quran, justru kita yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bisa menjadi tolak ukur bagi kita. Al-Quran itu sudah mulia, Allah muliakan. Dan siapapun yang mempelajarinya, seorang hamba sahaya tadi akan menjadi mulia. Bahkan di dalam agama ini, hamba sahaya yang dia memiliki ilmu Al-Quran, dia wajib dimerdekakan ya. Karena dengan dia mempelajari Al-Quran, dia menjadi orang yang mulia, tidak pantas menjadi budak sahaya atau budaknya manusia ya, dia harus dibebaskan. Sebaliknya, ada banyak orang-orang yang merdeka, tapi sebenarnya dia ya hamba apa? Hamba dunia ya. Dia diperbudak oleh dunia. Kenapa? Dia tidak mau mempelajari Al-Quran. Al-Quran di depan matanya ya. Namun dia berpaling. Dia tidak mau menghadapkan wajahnya, tidak mau menerima Al-Quran dengan sepenuh hatinya, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala hinakan dia. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia budak ya, dunia dan hawa nafsunya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kesimpulannya, karena Al-Quran itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dzu 'azamah wa majd, yang memiliki keagungan dan kemuliaan, maka siapapun yang mempelajari Al-Quran, membacanya, memahaminya, serta mengamalkannya, maka dia pun akan mendapatkan yang namanya al-majd wal izzah wal rif'ah. Dia akan mendapatkan kemuliaan ya, ketinggian derajat, keutamaan sebagaimana keutamaan Al-Quran.
Jadi memang menular gitu ya. Kemuliaan Al-Qur'an itu akan berpengaruh kepada siapapun yang berinteraksi dengannya. Tidak mengenal kita ini anak siapa, kita ini dari keluarga yang bagaimana gitu ya. Selama seorang itu mau mempelajari Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan kedudukannya. Sebaliknya, walaupun dia anak raja, anak keturunan penguasa, atau orang yang terpandang di dunia karena dunianya, tapi dia berpaling dari Al-Quran, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya, wallahu a'lam. Fi lawhin mahfuz. Yani bidzalika al-lawhul mahfuz inda Allah azza wa jalla. Yang dimaksud dengan al-lawhul mahfuz, tempat yang terjaga, itu adalah di sisi Allah azza wa jalla, yaitu adalah ummul kitab, ya, induknya al-kitab, ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Wa hadzal lawh kataballahu bihi maqadir kulli syai'. Pembahasan tentang lauh al-mahfuz ini di sini dijelaskan, yang dimaksud dengan lauh al-mahfuz adalah ya, lauh yang Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir, ya, ketetapan segala sesuatu. Dan di antara yang ya, ditulis ya, di situ adalah Al-Qur'an yang akan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tersimpan, terjaga di tempat yang mulia, tempat yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. Mahfuz itu artinya yang terjaga, sebagaimana dikatakan para ulama, la yanaluhu ahad, yang tidak bisa dijangkau oleh seorang pun. Ini sekali lagi mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu terjaga keasliannya dengan penjagaan yang sempurna, karena Allah sendiri yang menjamin keterjagaannya. Ditempatkan di tempat yang terjaga, yang tidak dapat dijangkau oleh seorang pun, termasuk setan. Ya. Mahfuzun 'anit taghyiri wat tabdil, terjaga dari setiap bentuk perubahan, ya. Perubahan itu hanya terjadi pada kitab-kitab lainnya, ya. Perubahan itu hanya ada di dalam kitab-kitab lainnya selain Al-Quran. Adapun Al-Quran, dia senantiasa terjaga sampai hari kiamat, sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya kembali nanti pada hari kiamat. Karena dia terjaga bukan hanya di dalam tulisan, tetapi Al-Quran itu terjaga di dalam dada-dada kaum muslimin, sehingga walaupun Al-Quran tulisannya ya itu dimusnahkan, dia akan tetap terjaga, dia akan tetap bisa dibaca, ya, karena Al-Quran ini terjaga di dalam dada-dada kaum muslimin, terjaga di dalam tempat atau wadah yang jauh lebih kuat daripada gunung. Kalau gunung saja diturunkan kepadanya Al-Quran, dia akan ya pecah, ya, meletus, ya, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dada kita, ya, hati-hati kita ini menjadi wadah yang lebih kuat dari itu. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata, terang, yang terjaga di dalam dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu yang terjaga di dalam dada-dada kita Al-Qur'anul Karim. Demikian ya apa yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini, dan dengannya ya selesai pembahasan tentang tafsir surat Al-Buruj, ya, ditutup dengan ayat yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dapat kita pahami dengan benar,
dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa kita mengamalkan dari apa yang kita pelajari. Karena al-muwaffaq, orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang mempelajari ilmu, kemudian dia memahaminya, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Sehingga Al-Quran atau ilmu yang dipelajari tidak menjadi bumerang bagi kita, tetapi betul-betul bisa menjadi hujjah, ya, pembela kita di depan Allah Subhanahu wa taala nanti saat kita menghadapnya. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.